Assalamualaikum teman-teman, konnichiwa. Kali ini Shiori akan mengajak teman-teman jalan-jalan loh ke kota kecil yang tenang tapi penuh sejarah. Kota itu yaitu kota Fujinomiya. Kota Fujinomiya ini terletak di sebelah barat daya Gunung Fuji dan terletak di prefektur Shizuoka. Kota ini terkenal banget loh karena jadi gerbang utama menuju kuil Fujisan Hongu Sengen Taisha. Nah, untuk masuk ke kuil tersebut, nah kita akan melewati gerbang. Nah, gerbang itu kalau di sini dinamakan dengan tori, teman-teman. Lihat gunung Fujinya sungguh-sungguh cantik sekali, megah, tinggi. Kemudian di atasnya ditutupi dengan salju. Yang putih-putih itu salju, teman-teman. Nah, dari Gunung Fuji itu akan mengalir air. Nah, kita akan melewati sungai. Nah, sungai ini airnya dari Gunung Fuji. Airnya jernih banget, teman-teman. Airnya jernih, bening, seger banget gitu. Untuk menuju ke Fujinomiya ini, teman-teman, baik dari Tokyo maupun dari kota terdekat seperti Shizuoka, itu sangat mudah, teman-teman. Dari Tokyo, teman-teman bisa naik Shinkansen Tokaido Line dari stasiun Tokyo menuju stasiun Shinfuji. Itu estimasi waktunya sekitar 1 jam. Lanjut naik bus lokal atau kereta JR Minobu Line dari Shinfuji ke stasiun Fujinomiya. Itu sekitar 30-40 menit. Sedangkan dari Shizuoka, teman-teman bisa naik kereta JR Tokaido Line ke Fuji Station. Lanjut ke JR Minobu Line menuju Fujinomiya sekitar 50-60 menit. Meski jalurnya sederhana, teman-teman, pemandangan sama perjalanan sangat menyegarkan. Perlahan meninggalkan kota besar dan masuk ke area pegunungan yang damai. Nah, teman-teman pernah tidak membayangkan sebuah kota kecil yang berdiri tepat di kaki Gunung Fuji, tempat di mana alam, spiritualitas, dan kuliner khas Jepang berpadu dalam satu paket yang begitu ciamik, tenang, dan begitu magis. Nah, Fujinomiya adalah jawabannya, teman-teman. Bukan sekedar kota biasa. Kota Fujinomiya adalah gerbang spiritual menuju Gunung Fuji dan menyimpan banyak kisah menarik yang belum banyak diketahui wisatawan luar. Nah, fakta-fakta menarik tentang kota Fujinomiya ini adalah, yang pertama adalah pintu spiritual Gunung Fuji. Nah, Fujinomiya adalah lokasi dari Fujisan Hongu Sengen Taisha, kuil utama dari seluruh jaringan kuil Sengen di Jepang. Tempat ini menjadi titik awal pendakian Gunung Fuji pada zaman kuno. Yang kedua, mata air suci. Di dalam kuil terdapat kolam bernama Waku Tamaike yang airnya berasal langsung dari salju leleh Gunung Fuji. Banyak orang percaya air ini membawa keberkahan. Selanjutnya yang ketiga merupakan kota festival. Setiap tahun Fujinomiya mengadakan Fujinomiya Festival pada musim gugur dengan parade mikoshi, kuil portable. Kemudian musik taiko, makanan jalanan yang ramai dan meriah. Yang kelima, bahwa kota bersertifikat Geopark. Wilayah ini termasuk dalam UNESCO Global Geopark Gunung Fuji. Jadi kekayaan alam dan budaya memang diakui secara internasional. Sedangkan beberapa kuliner khas Fujinomiya wajib dicoba, yaitu Fujinomiya Yakisoba. Ini dia bintangnya, mie goreng dengan tekstur kenyal ditumis dengan lemak babi, ikan kering, katsuboshi, dan sayuran lalu diberi saus spesial. Rasanya smoky dan gurih banget. Bahkan yakisoba ini masuk dalam daftar B1 Grand Prix kompetisi kuliner lokal Jepang. Namun, ini tidak bisa dimakan oleh muslim friendly atau musim wisatawan gitu, karena ada campurannya lemak babi. Nah, kalau teman-teman mau mencoba makanan-makanan yang muslim friendly, teman-teman bisa mencari udon. Nah, saat ini kita sudah sampai di rumah makan atau warung udon, teman-teman. Nah, kita lagi antri, teman-teman. Kami takjub ini, teman-teman. Jadi takjub karena anak mereka banyak banget gitu, karena di Jepang lagi mengalami penurunan angka kelahiran gitu. Namun banyak juga yang mereka sudah mulai sadar terkait pentingnya memiliki keturunan, sehingga anaknya ada yang 2 dan 3 kemudian. Nah, ini kita sedang melihat pembuatan udon. Insya Allah udon ini bisa dimakan, teman-teman, karena
tidak ada campuran lemak babinya, tidak ada campuran mirinnya gitu. Nah ini insya Allah muslim friendly dan kita bisa makannya. Nah ini karyawannya sedang membuat adonan dari tepung untuk menjadi mie udonnya. Nah itu di mesin, dimasukkan mesin itu dipipihkan gitu biar tipis, kemudian untuk bisa dicetak menjadi mie. Lihat anak-anak tuh melihatnya senang banget ngelihatin pembuatan udon ini. Nah di atasnya itu terpampang menu-menu. Nah menu-menu dan harganya gitu itu kisaran dari 340 yen yang paling murah sampai yang paling mahal itu sekitar 790 yen. Itu jenis-jenisnya, menu-menunya yang ada di sini. Namun nanti ketika kita menambah topping-toppingnya, ada udang, ada bakwan, kemudian ada kubis goreng gitu dan lain-lain, itu akan kena tambahan biaya. Nah enaknya udon ini teman-teman, dapurnya itu bisa menjadi tontonan gitu. Kita bisa menonton langsung cara pembuatannya dan sifatnya mandiri teman-teman. Jadi kita minta requestnya udon apa, udon hangat satu gitu misalkan, nanti dikasihkan udon hangat kita satu, lalu kita mengambil mangkoknya, kita antri ngambil mangkoknya, terus kita masuk ke dalam, terus kita milih mau topping apa, ada udang, ada cumi gitu, kemudian ada bakwan goreng gitu. Nah kita tinggal pilih mau yang mana, lalu kita makan. Nah setelah makan di sini pun piringnya bekas yang kita makan itu, mangkoknya kita taruh ke tempat piring kotor. Jadi mereka tidak ada pelayan atau karyawan yang membersihkan piring-piring yang ada di meja, tidak, tapi yang makan bertanggung jawab mengantarkan makanan tersebut, udon itu ke tempat ini ke tempat piring yang kotor itu tadi, begitu ya. Jadi ada fakta menarik teman-teman terkait udon. Udon itu adalah salah satu mie tertua di Jepang dengan sejarah sejak abad ke-9 dan setiap daerah memiliki gaya unik. Mie udon dikenal tebal, kenyal, dan cocok dinikmati baik hangat maupun dingin. Di Fujinomiya, karena kedekatannya dengan Gunung Fuji, sumber air pegunungan yang jernih, mie udon dibuat menggunakan air bersih berkualitas tinggi yang membuat teksturnya lebih kenyal dan rasanya lebih segar. Beberapa tempat menyajikan udon dengan kaldu berbasis ikan atau dashi alami tanpa bahan kimia, tanpa memberi rasa umami yang kaya namun ringan di perut. Makanya udon yang kali ini insya Allah muslim friendly karena dia berbasis ikan teman-teman. Nah udon Gunung Fuji juga kerap dibuat dengan mie berwarna biru putih dari bahan alami seperti spirulina atau yam, menambah kesan gunung bersalju pada presentasi makanan Instagram ya, Instagram banget lah intinya gitu, bisa untuk difoto, untuk dipublish gitu. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Fujinomiya, jangan hanya mencari yakisoba teman-teman, karena yakisoba itu kita tidak bisa, muslim ini bisa makan karena situ tercampur, ada campuran mirin dan lemak babinya gitu. Tapi kalau mau cari muslim friendly, teman-teman bisa datang ke udon, semangkok udon khas yang terinspirasi langsung dari Gunung Fuji, baik untuk rasa maupun visualnya cocok dinikmati saat cuaca sejuk sambil duduk di kedai tradisional kayu yang menghadap ke pemandangan alam. Teman-teman, kalau ke Fujinomiya baiknya pas musim-musim semi gitu, musim semi. Nah kalau musim semi itu enak teman-teman, musim semi itu saljunya dapet, dinginnya dapet, dan kembang sakuranya dapet, dan kita bisa makan udon menghangatkan tubuh. Itu enak banget. Ini lagi ngambil toppingnya, ada ini bawang bombay digoreng gitu. Bawang bombay digoreng itu ada sotong juga, ada sotong, kemudian ada udang, ada udang. Tapi kita ngambil sotong sama bakwan ini nih, bakwan bawang bombay gitu. Karena bakwan di sini nih dari bawang bombay,
beda sama Indonesia, bakwannya dari sayur-sayuran gitu, kayak kol gitu dicampur wortel dan lain-lain. Tapi kalau di sini kayaknya bakwannya dari ini apa, dari bahan apa namanya, bawang bombay gitu. Nah setelah selesai kita akan membayarnya di kasir, setelah itu baru kita makan. Nah itu kita sudah suruh ngambil sendiri itu kremesan sama daun bawangnya, kita dihitung dulu ini teman-teman. Nah di sebelahnya kasir ini, nah ini tempat nyuci piring. Nanti teman-teman kalau sudah selesai makan, nah teman-teman ngantar piringnya ke situ. Ya, selesai makan kita kembali ke kuil, berjalan kaki kembali bersama Om Saipul, kemudian Om Ton Ranzung dari Thailand, Mbak Tita, Om Tita sama Om Reza. Kita balik ke kuil untuk melihat kuilnya. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe